Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Ramawati, NPM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu cara mempresentasikan sebuah nilai dengan menggunakan kombinasi beberapa bilangan. Sistem bilangan menggunakan basis, base, atau radix tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Secara umum, ada 4 macam sistem bilangan. Yang pertama adalah basis 10 atau yang biasa disebut dengan desimal, lalu basis 2 atau biner, basis 8 atau oktal, dan basis 16 atau heksadesimal. Lalu ada macam-macam sistem bilangan. Di sini ada desimal. Desimal adalah representasi sebuah nilai dengan menggunakan 10 kombinasi bilangan yang terdiri dari 0 sampai dengan 9. Lalu biner menggunakan 2 kombinasi bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Lalu oktal menggunakan 8 kombinasi bilangan yang terdiri dari 0 sampai dengan 7. Lalu heksadesimal menggunakan 16 kombinasi bilangan yang terdiri dari 0 sampai dengan 9. Lalu untuk 10 sampai dengan 15 menggunakan huruf A sampai dengan F. Lalu di bawah ini ada tabel yang akan membantu kita dalam perhitungan konversi bilangan. Lalu di sini ada contoh basis 10 atau desimal 550. Menghitungnya dari sebelah kanan ke kiri. Jadi karena desimal maka dikalikan dengan 10 pangkat n. Semakin ke kiri pangkatnya akan bertambah semakin banyak. Jadi 0 kali 10 pangkat 0 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 2. Lalu kita masuk ke konversi bilangan. Yang pertama ada konversi basis R ke desimal. Ini untuk rumusnya. Lalu kita masuk ke contohnya. Contoh konversi basis 2 atau biner ke desimal. Sama seperti tadi, ini ada 100, kita rubah ke desimal. Jadi, karena dia biner, dikalikan dengan 2 pangkat n. Semakin ke kiri, pangkatnya akan semakin bertambah banyak. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Lalu untuk yang basis 8 atau oktal sama saja dikalikan dengan 8 pangkat n bedanya. Lalu untuk basis 16 bedanya dikalikan dengan 16 pangkat n. Semakin ke kiri pangkatnya akan semakin bertambah banyak. Lalu kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini ada 572,6. Ini untuk koma. Jika bilangan di sebelah kanan koma, maka dikalikan dengan pangkat negatif, sedangkan di sebelah kiri koma dikalikan dengan pangkat positif. Jadi di sini 2 dikalikan dengan 8 pangkat 0 ditambah 7 dikalikan 8 pangkat 1 ditambah 5 dikalikan 8 pangkat 2 ditambah dengan 6 kali 8 pangkat min 1 karena dia berada di sebelah kanan koma. Ini hasilnya 320 ditambah 56 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0,75. Hasilnya adalah 378,75 desimal. Lalu kita lanjutkan ke konversi desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner.
gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Lalu sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB dan yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Jadi penulisan hasilnya nanti dari sisa yang terakhir ke sisa yang pertama. Seperti ini, contoh konversi 1231 ke biner. Jadi 1231 dibagi 2 itu sama dengan 615. Sisanya adalah 1. Lalu 615 dibagi 2 sama dengan 307, sisanya 1. Begitu seterusnya hingga 2 dibagi 2 itu 1, sisa 0. Lalu kita menulisnya hasilnya dari 1 ini ke atas sampai sini. Untuk ini hasilnya seperti ini. Lalu kita langsung masuk ke praktik perhitungan. Di sini ada 41 kita rubah ke biner. 41 dibagi 2 itu sama dengan 20, sisanya 1. Lalu 20 dibagi 2 itu 10, sisanya 0. Lalu 10 dibagi 2 itu 5, sisanya 0. Lalu 5 dibagi 2 itu 2, sisanya 1. Lalu 2 dibagi 2 1, sisanya 0. Kita menulisnya dari 1 ini ke atas ini. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1. Biner. Seperti itu. Lalu ini untuk desimal ke biner, konversi bilangan desimal di belakang koma ke bilangan biner. Kalikan dengan 2 secara berulang sampai fraksi hasil perkalian sama dengan 0. Lalu digit keseluruhan hasil perkalian merupakan jawaban dengan yang pertama sebagai MSB dan yang terakhir sebagai LSB. Jadi penulisan hasilnya nanti dari yang pertama ke yang terakhir. Kita langsung masuk ke contohnya seperti ini. Konversi 0,6875 ke biner. Jadi 6,6875 ini yang di belakang koma ini dikalikan 2 sama dengan 1,375. Satunya kita ambil, lalu 0,375 nya ini kita kalikan 2 lagi, begitu seterusnya sampai nanti ininya 0. Lalu ini penulisannya itu dari atas ke bawah. Jadi seperti ini hasilnya 0,1011. Lalu ini desimal ke oktal. Untuk desimal bulat ke bilangan biner sama seperti tadi, bedanya kita bagi dengan 8. Kita masuk ke contohnya 150 ke oktal. 150 dibagi 8 sama dengan 18, sisanya 6. Lalu 18 dibagi 8 sama dengan 2, sisa 2. Penulisannya dari 2 ini ke atas. Jadi menghasilkan 226. Lalu untuk yang bilangan koma sama seperti tadi, bedanya ini dikalikan 8. Lalu ini contohnya konversi 673,23 ke oktal sampai 6 angka di belakang koma. Ini untuk 673 nya ini kita bagi 8 sama dengan 84, sisa 1. Lalu 84 kita bagi 8 sama dengan 10, sisa 4. Begitu seterusnya
sampai hasilnya itu 1241 ini. Lalu untuk yang di belakang koma 0,23 itu kita kalikan 8 sampai 6 baris karena yang diminta adalah 6 angka di belakang koma. Jadi menghasilkan ini 0,165 605. Lalu untuk 673,23 hasilnya adalah gabungan dari 673 dan 0,23. Seperti itu. Lalu untuk desimal ke heksadesimal sama seperti tadi. Untuk yang bilangan bulat gunakan pembagian dengan 16. Yang ini jadi 1231 dibagi 16 sama dengan 76, sisa 15. Karena tadi heksadesimal 10 sampai 15 kita gunakan huruf. Jadi untuk 15 sama dengan F. Lalu ini dibagi lagi sama dengan 4, sisanya 12. 12 itu sama dengan C. Jadi hasilnya adalah 4CF. Lalu untuk yang koma sama, bedanya ini dikalikan dengan 16. Seperti ini, 673 ini dibagi dengan 16 sama dengan 42, sisanya 1. Lalu 42 dibagi 16 sama dengan 2, sisanya 10. 10 ini sama dengan A. Lalu menghasilkan 2A1. Lalu untuk yang ini di belakang koma 0,23 sama, karena yang diminta adalah 6 angka di belakang koma. Jadi sampai 6 baris dikalikan 16. Hasilnya 0,3 AE147. Lalu 673,23 hasilnya ini gabungan dari 673 dengan 0,23. Lalu biner ke oktal dan heksadesimal. Base atau radix oktal sama dengan 8 sama dengan 2/3. Lalu base atau radix heksadesimal sama dengan 16 sama dengan 2/4. Konversi dari biner ke oktal maupun ke heksadesimal dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner. Untuk oktal 3 digit, untuk heksadesimal dikelompokkan 4 digit, dimulai dari tanda koma ke kiri dan ke kanan. Ini contohnya konversi bilangan ini ke oktal. Jadi karena oktal kita kelompokkan 3, jadi 011, 101, 001 sampai ini 10. Lalu yang di kanan juga 11, 111, 100. Ini kita lihat di tabelnya untuk perubahan ke oktalnya. Tadi untuk 100 itu di sini dia 4. Lalu untuk 11 di sini 7. Begitu seterusnya sampai ini 10. 10 ini itu sama dengan 010. Jadi ini di sininya sama dengan 2. Untuk yang heksadesimal sama saja. Bedanya kalau heksadesimal itu dia dikelompokkan 4/4. Lalu untuk oktal dan heksadesimal ke biner, setiap digit oktal dikonversi ke 3 digit biner yang ekivalen. Setiap digit heksadesimal dikonversi ke 4 digit biner yang ekivalen. Jadi seperti ini konversi 673,124 ke biner. Untuk 6 itu kita lihat di tabel dia sama dengan 110. Untuk 7 itu sama dengan 11. Begitu seterusnya kita ambil 33. Lalu untuk yang heksadesimal ini pengelompokannya 4/4. Lalu ada operasi aritmatika biner. Operasi aritmatika biner ini ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan aritmatika biner mirip seperti penjumlahan bilangan desimal. Dua bilangan biner dijumlahkan melalui penambahan setiap pasangan bit-bit bersamaan dengan propagasi carry. Jadi
Kalau di penjumlahan biner 1 ditambah 1 itu sama dengan 10. 1 ditambah 1 sama dengan 10. 1 tambah 1 ini kita tulis nolnya, satunya kita simpan di sini. Lalu ini 1 tambah 1 itu 10. Satunya yang kita simpan tadi turun, kita nyimpan 1 lagi di depannya. Begitu seterusnya hingga menghasilkan 1, 1, 0, 3 kali 1, 0. Kita langsung masuk ke perhitungan. Ini 46 kita rubah ke biner jadinya ini. Lalu 27 kita rubah ke biner jadinya ini. Kita bisa menambahkan 0 ini untuk menyamakan digit penjumlahannya. Jadi kita masuk perhitungannya. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Maaf, ini salah, 1, 1. Kita hapus dulu, ada kesalahan. Ini jadi 1, 1 ditambah 0 tambah 1 itu 1. 1 ditambah 1 itu 10. 0 ditulis nyimpen 1 di sini. Lalu 1 tambah 1 itu 10. 0 nyimpen 1 di depannya. 1 tambah 1 itu 10. 0 ini satunya turun, nyimpen 1 lagi. 1 tambah 1 itu 10. 0 nyimpen 1 di sini. Lalu ini 10. Ini hasilnya. Lalu untuk pengurangan aritmatika biner, kita langsung masuk ke contohnya. Kalau di pengurangan itu ini kita pinjam 1 di depannya, jadi 10 kurang 1 itu sama dengan 1 kalau di pengurangan biner. Lalu ini jadinya kan 0, kita pinjam 1 lagi di depannya, jadi 10 kurang 1, 1. Begitu seterusnya kita pinjam di depannya sampai menghasilkan ini 01, 01, 011. Lalu untuk perkalian biner itu sama seperti perkalian bilangan biasa. Bedanya di sini penjumlahan binernya. Ini menggunakan penjumlahan biner. Lalu untuk pembagian sama saja. Untuk 9 ini kita rubah dulu ke biner jadinya ini. Lalu 3 ini juga kita rubah ke biner jadinya ini. Lalu kita bagi. Ini 011 kita tulis lagi di sini, di sininya jadi 1. Lalu kita kurangi sampai ininya sisa 0 dan hasilnya adalah 11. Lalu kita masuk ke komplement. Komplement ini digunakan untuk menyederhanakan operasi pengurangan atau untuk manipulasi logika. Ada dua macam, RS komplement dan R-1S komplement. Contoh, R10 atau desimal itu ada dua, 10S dan 9S komplement. Untuk R2 atau biner itu ada 2S dan 1S komplement. Untuk RS komplement itu rumusnya seperti ini. Kita masuk ke contohnya. 10S komplement dari 546700. 546700 ini ada 6 digit. Jadi untuk R pangkat N nya ini 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini dikurangi dengan N nya 546700 ini menghasilkan ini. Lalu untuk 2S komplement itu sama saja. Di sini ada 7 digit. Jadi untuk 2S komplement ini R pangkat N nya itu 2 pangkat 7. Lalu kita rubah ke biner. Jadi seperti ini dikurangi dengan N nya. Lalu menghasilkan ini. Lalu untuk R-1S komplement sama saja. Hanya saja ini dikurangi dengan R pangkat M. Kita langsung masuk ke contohnya. 9S komplement dari 546700. Ini
karena 546.700 ini dia tidak ada digit pecahan, jadi untuk R pangkat M nya itu 10 pangkat 0. Jadi 10 pangkat 6 dikurangi 10 pangkat 0 dikurangi 546.700 menghasilkan 453.299. Lalu untuk 9S komplement dari 0,3267, karena dia tidak ada integernya, maka 10 pangkat 0. Dia memiliki digit pecahan 4 angka di belakang koma. Jadi 10 pangkat min 4 menghasilkan 0,6732. Lalu untuk 1S komplement dari ini juga sama, perhitungannya sama saja. Lalu kita masuk ke operasi aritmatika menggunakan komplement. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini menggunakan 10S komplement. Lakukan pengurangan. Ini untuk M-nya, ini untuk N-nya. Agar N-nya ini digitnya sama dengan M, kita tambahkan 0,3250. 0,3250. 0,3250. Lalu kita hitung 10S komplement N ini. Ini karena ada 5 digit, jadi 10 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi dengan N nya itu 0,3250. Kita kurangi, hasilnya adalah ini. Lalu ini ditambah menghasilkan ini. Karena dia ada sisa, jadi kita buang carry 10 pangkat 5. Lalu menghasilkan ini. Lalu untuk contoh yang kedua, menggunakan 10S komplement, lakukan pengurangan ini. Ini untuk N yang lebih besar daripada M. Jadi sama seperti tadi, digitnya ada 5. Kita kurangi 72532. 72532. Kita kurangi, hasilnya itu ini. Lalu kita jumlahkan, menghasilkan ini. Karena dia tidak memiliki sisa, jadi hasilnya adalah min 10S komplement 30718. Kita hitung 10S komplementnya sama seperti tadi, digitnya 5, 10 pangkat 5 jadinya, dikurangi 30718. 30718. Kita kurangi, hasilnya ini. Jangan lupa untuk memberi negatif. Lalu kita masuk ke 2S komplement. Lakukan pengurangan ini. Sama, ini M-nya, ini N-nya. Untuk yang 2S komplement, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 digit. Ada 7 digit, jadi 2 pangkat 7 itu berarti 10 pangkat 7. 3, 4. Itu lalu kita kurangi dengan N-nya. N-nya ada 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kita kurangi
hasilnya adalah ini. Lalu kita jumlah. Saat kita jumlah ini dia ada sisa, jadi kita buang carry 2/7 menghasilkan ini. Lalu untuk ini lakukan pengurangan dengan 2s komplement. Ini kita misalkan M, ini kita misalkan N. Sama seperti tadi 2s komplement N. Jadi ini ada 7 digit juga. Ini ada 7 digit. Kita kurangi, hasilnya adalah ini. Lalu kita jumlah menghasilkan ini. Hasilnya adalah negatif dari 2s komplement jumlahnya ini karena dia tidak memiliki sisa. Untuk perhitungan 2s komplement sama seperti ini. Jadi 10 pangkat karena digitnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ada 7. Jadi 10/7 dikurangi dengan jumlahnya ini. Menghasilkan ini. Lalu ada pengurangan dengan 1s komplement. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini M-nya ini. Lalu N-nya ini. Untuk menghitung 1s komplement N itu ini ada, kita hitung N-nya ada berapa digit? Ada 7 digit. Ada 7 digit. Jadi 10/7 10/7 dikurangi dengan ini 10/7 itu biner dari 2/7, lalu dikurangi dengan 2/0. 2/0 itu 1 karena dia tidak memiliki digit pecahan. Ini kita kurangi. Kita kurangi, ini menghasilkan 1 1 1 1 1 1. Lalu dikurangi dengan N-nya. N-nya ada 1 1 0 ini dikurangi menghasilkan ini. Lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil ini. Karena dia ada carry, kita tambahkan carry-nya ke sini seperti ini, menghasilkan ini. Lalu untuk ini kita hitung sama seperti tadi, kita cari digit N-nya itu ada berapa. Digit N-nya itu ada 7 juga. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 7. Lalu kita kurangi dengan 2/0
karena dia juga tidak memiliki digit pecahan. Kita kurangi. Lalu kita kurangi dengan n-nya. N-nya ada 10, 10, 100. Lalu kita kurangi, menghasilkan ini. Lalu kita jumlahkan, hasilnya ini. Karena dia tidak ada carry atau tidak ada sisa, jadi hasilnya adalah negatif dari 1s komplement jumlahnya ini. Sama untuk mencari 1s komplementnya dengan rumus ini. Karena ini juga terdiri dari 7 digit, jadi kita langsung masuk saja ke sininya. Kita kurangi langsung dengan ini. Jadi 1 kita kurangi dengan jumlahnya. Kita kurangi, menghasilkan ini. Jangan lupa untuk memberi tanda min atau negatifnya. Lalu kita masuk ke kode biner. Kode desimal. Kode biner untuk bilangan desimal minimum terdiri dari 4 digit. Ada 5 macam kode desimal, bisa kita lihat seperti ini: BCD, access tree, 8421, 2421, binary. Seperti ini tabelnya. Lalu ini konversi desimal ke kode biner. Setiap digit bilangan desimal dikonversi ke n digit kode desimal. Contoh, di sini ada bilangan desimal 639. Kita rubah ke BCD. Ini untuk 6 itu 0110, 3 itu 0011, 9 itu 1001. Seperti ini. Begitupun dengan yang access tree hingga binary. Kita bisa lihat di tabelnya. Lalu untuk komplement, 9s komplement dari suatu bilangan desimal diperoleh dengan mengubah 1 jadi 0 dan 0 jadi 1, kecuali untuk BCD. Contohnya, saat kita konversi 395 dengan 2421 ke 2421 menghasilkan ini. Lalu 9s komplementnya itu untuk 0011 ini jadi 1100 karena kita rubah dari 0 jadi 1 dan 1 jadi 0. Kecuali untuk BCD nilainya akan tetap walaupun 9s komplement. Lalu kode pendeteksian error. Pengiriman data melalui media kabel ataupun yang lain kadang menimbulkan error. Error terjadi ketika data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim atau perubahan 0 jadi 1 atau sebaliknya. Pendeteksian error dapat dilakukan dengan menambahkan 1 bit atau parity bit pada akhir data. Parity bit merupakan ekstra bit yang disisipkan pada pesan untuk menjadikan total 1S yang dikirim genap atau ganjil. Ada 2 macam, odd parity atau parity ganjil dan even parity atau parity genap. Odd parity bit akan diset ke 1 jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah genap, berarti membuat total angka 1 berjumlah ganjil. Even parity genap akan diset jika jumlah angka 1 yang dikirimkan berjumlah ganjil, berarti membuat total angka 1 berjumlah genap. Kita lihat di sini, odd parity, jika jumlah angka satunya itu genap, jadi dia akan diset ke 1. Lalu untuk even parity adalah kebalikannya. Jika ganjil jumlah angka satunya, maka akan diset ke 1.
Lalu kita masuk ke kode ASCII. Kode ASCII itu ada 128 karakter. Kita bisa lihat di tabelnya seperti ini. Jadi untuk mencarinya itu dari ini ke sini. Kita lihat, ini ada huruf A memiliki kode ASCII 1000001. Kita lihat dari kolom 100 ke 0001. Ini mendapatkan huruf A. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini ada 11010. Kita lihat di tabelnya 11010 itu di mana? Di J. Jadi ini J. Lalu 110.0001. 110.001 itu A. Lalu untuk 110.1110 itu N. Ini N. Lalu untuk 110.0101 110.0101 itu E. Ini E. Lalu 010000 itu ini SP. SP itu adalah spasi. Jadi dalam penulisannya nanti ada spasi atau jaraknya. Lalu untuk ini 1000100 ini D. Lalu 110 itu O. Ini O. Lalu untuk 1100101 ini E. Jadi untuk hasilnya adalah Chen Dui. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.